Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita gali lebih dalam bab 3 dari sumber Anda. Kita mau kupas tuntas nih, dua metode yang populer banget, sering muncul di mana-mana, kayak di acara opera gitu, yang katanya bisa narik keberuntungan atau wujudin mimpi, yaitu visualisasi plus afirmasi, dan satu lagi law of attraction, hukum tarik-menarik. Nah, pertanyaannya gini, ini beneran cara buat ngatur hoki? Atau cuma, ilusi aja biar kita ngerasa pegang kendali? Coba kita bedah risetnya yuk dari materi Anda. Oke, mari kita bongkar. Iya, metode ini memang laku keras ya. Karena kan dasarnya kita semua pengen bisa ngendaliin hidup, nasib kita gitu. Nah, yang seru di sini tuh, gimana sains mencoba ngelihat klaim-klaim ini? Diuji beneran nggak sih? Oke, kita mulai dari yang pertama deh. Visualisasi dan afirmasi. Jadi idenya kan kita ngebayangin tujuan kita tuh udah tercapai. Detail banget. Misalnya, bayangin badan udah fit gitu, sambil ngulang-ngulang kalimat positif. Kayak, saya sehat dan kuat. Kedengarannya simpel ya, tapi ada buktinya nggak sih? Ada beberapa studi kunci di sumber kita. Contohnya nih, studi klasik Richardson soal pemain basket. Dibagi 3 grup, A. Latihan fisik beneran, B. Nggak ngapa-ngapain, C. Cuma latihan mental. Jadi visualisasi nembak bola aja. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, grup C yang cuma visualisasi itu peningkatannya 24% hampir nyamain grup A yang latihan fisik 25%. Jauh di atas grup B yang nggak latihan. Ini nunjukin kalau visualisasi proses bukan cuma hasil, itu bisa beneran ningkatin kemampuan kita. Oh, jadi fokusnya di proses latihannya ya, bukan cuma bayangin skor masuk. Betul! Terus ada lagi studi dari Carnegie Mellon soal afirmasi. Mahasiswa yang ngucapin afirmasi tentang nilai-nilai diri mereka sebelum tes pemecahan masalah yang bikin stres, ternyata performa mereka lebih oke dibandingnya nggak. Menarik. Iya, jadi afirmasi ini kayaknya bisa bantu kita ngelola stres, terus bikin pikiran lebih fleksibel pas lagi di bawah tekanan. Jadi kalau kita simpulkan nih, intinya bukan kayak mantra ajaib ya, tapi lebih ke gimana visualisasi proses yang benar, dan afirmasi soal kemampuan diri itu bisa kayaknya ngelatih mental kita biar lebih siap dan performanya bagus. Mirip latihan fisik buat otot lah ya. Bukan sihir, tapi persiapan mental. Tepat sekali. Kuncinya di situ. Fokus pada bangun keyakinan pada kemampuan diri, menggeser fokus dari sekedar semoga beruntung jadi ke lokus kontrol internal. Yakin bahwa kita bisa ngaruhin hasil lewat usaha kita. Oke, paham. Nah, sekarang kita pindah ke yang satunya nih, yang sering lebih heboh. Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Konsepnya kan lebih bombastis ya. Katanya pikiran positif aja cukup buat ngebentuk realitas, narik apa yang kita mau. Kadang ada langkah kayak minta ke semesta gitu. Tapi gimana risetnya? Kok banyak juga yang ngerasa berhasil? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena di sini riset justru sering menunjukin hasil yang agak berkebalikan gitu sama klaim populernya. Ada studi oleh Pam dan Taylor ke mahasiswa yang mau ujian. Oh iya, gimana tuh? Jadi yang disuruh visualisasi hasil, ngebayangin senengnya dapat nilai bagus, malah belajarnya jadi lebih sedikit, nilainya juga lebih rendah. Loh, kok gitu? Sebaliknya, yang disuruh visualisasi proses, gimana cara belajarnya, kapan, di mana, mereka justru belajar lebih banyak dan nilainya lebih tinggi. Wah, Iya, terus ada lagi studi Ettingen dan kawan-kawan soal fantasi positif dalam cinta dan karir. Mirip juga hasilnya. Orang yang sering ngayal positif soal hasil akhir, dapat pacar idaman, kerjaan impian, ternyata malah cenderung kurang ambil tindakan nyata. kurang gimana maksudnya? Ya, kurang usaha deketin gebetan atau kurang ngirim lamaran kerja gitu. Dan hasilnya jangka panjang malah lebih buruk, misalnya gajinya lebih kecil. Nah, ini nih bagian yang penting banget kayaknya. Jadi riset di sumber Anda bilang, ngayal hasil indah itu emang bikin kita merasa enak sesaat ya. Betul, ada rasa puas gitu. Tapi rasa nyaman itu malah bisa jadi bumerang. Bikin kita jadi pasif. Karena di pikiran kita tuh udah kayak nyampe aja kita tujuannya. Akibatnya, ya malas usaha beneran. Sumber Anda bahkan bilang, ngarepin keberuntungan nggak ngasilin apa-apa selain rasa puas diri. Ouch. Anda dapat banget poin krusialnya. Rasa nyaman sesaat dari fantasi itu bisa jadi penghalang terbesar buat kita maju.
Fokus cuma ke pikiran positif tanpa visualisasi proses yang jelas dan aksi nyata, ya terbukti nggak efektif, malah bisa ngerugiin. Oke, jadi kesimpulan dari materi Anda ini cukup jelas ya. Visualisasi proses sama afirmasi yang bangun keyakinan diri itu ada dasar ilmiahnya buat ningkatin performa dan kesiapan mental. Ini kayak nyiapin lahan biar keberuntungan atau kesempatan bisa datang dan kita siap nangkap. Tapi sebaliknya, law of attraction atau sekedar ngayalin hasil akhir doang tanpa fokus ke langkah-langkahnya, itu kayaknya nggak efektif, malah bisa bikin kita stuck. Iya, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, ini soal beda mendasar antara kita aktif nyiptain kondisi buat sukses lewat persiapan mental dan tindakan nyata versus kita pasif ngarep sukses datang sendiri. Antara persiapan aktif sama angan-angan pasif gitu. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan dari obrolan kita. Seberapa sering sih fokus Anda itu ke indahnya hasil akhir yang dimauin, dibanding ngebayangin dan ngerencanain langkah-langkah nyata buat nyampe ke sana? Langkah-langkah yang mungkin ya nggak selalu enak, gitu. Di mana Anda narik batas antara motivasi positif yang bikin gerak, sama fantasi indah yang cuma bikin nyaman tapi nggak kemana-mana?